Bapak, ibu-ibu hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab yang ke-18, babun finnahi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab larangan untuk melakukan bid'ah dan membuat hal-hal yang baru. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Wa qala ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami tetapkan pada kitab, pada catatan tentang segala sesuatu. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli. Maka jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ayat kitab wa sunnati, yakni kepada kitab dan sunnah. Wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyebabkan kalian bercerai-berai dari jalannya. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa kalian. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat pada bab ini banyak sekali yang mau disampaikan atau sudah banyak diketahui. Wa ammal ahaditsu fa katsiratun jiddan. Adapun hadis maka banyak sekali. Wahia masyhuratun, dan ini sangat masyhur. Fataktasiru ala tarafin minha, maka dibatasi saja pada beberapa hadis yang disampaikan di dalam kitab ini. Antara lain hadis yang ke-179 an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang membuat hal yang baru pada perintah kami ini, tidaklah ia ada kecuali akan tertolak. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dengan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka sesungguhnya amalan itu tertolak. Nah, antara ayat dengan hadis ini dibatasi oleh penjelasan judul awalnya. Apa judul awalnya? Babun finnahi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab tentang larangan untuk melakukan bid'ah
dan membuat hal-hal yang baru. Inilah yang menjadi khilafiyah, debatable di antara para ulama, di antara orang-orang yang mensyarahkan hadis. Apakah pemahaman ini ditetapkan dengan pemahaman yang walaupun perbedaan manajemen tetap dianggap bid'ah atau tidak? Ini yang menjadi perdebatan, perbedaan pendapat, bahkan saling menuduh. Salah satunya kelompok di kaum muslimin, saudara-saudara kita, itu enteng saja mengatakan bid'ah pokoknya setiap amalan yang di zaman Rasulullah SAW tidak ada, bid'ah itu. Ada wirid di zaman Rasul, tak ada bid'ah. Ada tahlil 1 malam, 2 malam, 3 malam, 40 hari, 100 hari haul, itu di zaman Nabi tak ada bid'ah. Bahkan ada yang mengatakan doa kunut itu juga bid'ah. Apalagi kelompok-kelompok yang di zaman Rasul tidak ada. Contoh, kelompok tariqat bid'ah. Apalagi kelompok ahli sufi bid'ah. Bisa jadi nanti jemaah tabligh bid'ah. Apalagi pokoknya semua bid'ah. Kalau hanya membatasi pada definisi bahwa bid'ah itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Bahkan ada satu meme, ada satu fragmen di TikTok saya lihat. Jadi telepon juga bid'ah, kemudian apa namanya itu, WA juga bid'ah. Nah, itu fahmin saja gitu. Nah, maka kemudian penjelasannya di kalangan madhab Syafi'i ada 2, yang berdasarkan pada penjelasan Umar bin Khattab dengan mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Nah, itu ada 2 penjelasan, bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah. Ini sebenarnya mengambil dari sisi bahasa. Artinya apa? Bid'ah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tapi ada ayat atau hadisnya secara umum, penjelasan dalilnya. Nah, itulah yang disebut di kalangan madhab Syafi'i dengan kata-kata bid'ah hasanah, atau disebut dengan bid'ah dhalalah, yakni secara bahasa disebutkan bahwa ada amalan di zaman hari ini yang tidak ada dalilnya secara umum dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Itulah kategori di kalangan madhab Syafi'i dengan menggunakan bahasa bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah. Ini bahasa saja. Tetapi sebenarnya secara definisi bid'ah itu, kalau kita lihat dalam persoalan ibadah, misalnya ibadah itu ada rukun, ada syaratnya. Sholat ada rukun, ada syaratnya. Yang tidak memenuhi rukun dan syarat di dalam ibadah mahdhah itu adalah bid'ah. Dan secara umum saya lihat penjelasan dari para ulama yang menjelaskan bid'ah itu modelnya seperti itu. Kalau tadi sudahlah gitu, pokoknya tak ada zaman Nabi bid'ah. Akhirnya kemudian orang lain mengejek, tak usah kau pakai sepeda motor, tak usah kau pakai ojek online, tak usah pakai mobil, tak usah ini. Itu zaman Nabi tak ada unta kau naik. Nah, itu kan diejek orang begitu akhirnya kan. Gitu. Kenapa? Karena definisi bid'ah
cuma sekedar pokoknya di zaman Nabi tidak ada. Memang berkilah lagi. Ya, kami maksudkan adalah ibadah, bukan hal-hal yang bersifat keduniawian. Nah, itu nanti berdebat lagi kan masalah itu. Nah, saya mengambil beberapa penjelasan para ulama dari sisi dua yang maksud dengan bid'ah itu apa. Pertama, kalau dia ibadahnya adalah ibadah mahdoh yang menyalahi rukun, menyalahi syarat, itu namanya bid'ah. Itu kalau ibadahnya mahdoh. Apa ibadah mahdoh itu? Ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada kaifiahnya, tata caranya bagaimana, yang menjadi penyempurna dalam ibadah itu apa saja. Kalau rukun itu kan berarti kaifiah, tata cara. Kalau penyempurna dalam ibadah itu namanya syarat. Kalau tidak ada, kalau menyalahi rukun dan syarat, bid'ah. Sholat subuh 2 rakaat ditambahnya menjadi 4, ini bid'ah. Sholat maghrib 3 rakaat ditambahnya menjadi 5, berarti bid'ah. Sudah melebihi rukun yang telah ditetapkan. Sholat dia tanpa wudhu, bid'ah. Kenapa? Karena tidak akan sah sholat itu kecuali dengan wudhu. Ini menyalahi rukun syarat. Ini yang pertama makna dari bid'ah itu. Ya, setiap amalan yang tidak sesuai rukun dan syaratnya bid'ah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada dalil secara umum, maka itu bid'ah. Tapi kalau ada dalil secara umum, melakukan perbuatan itu hanya mengambil manajemennya saja, bagaimana sistem pengaturannya, ini tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Sebagai contoh misalnya, dalam wirid itu dibaca surah Yasin, ada surah Al-Baqarah, ada zikir, ada doa, ada sedekah, ada sila ukhuwah atau silaturahmi. Ini kan dalil secara umum. Kemudian di manajemen di dalam sebuah wadah yang disebut dengan perwiritan dan dilakukan setiap malam Jumat. Ini persoalan manajemen saja. Kapan mau dilakukan? Bahkan kalau ibu-ibu banyak lagi variasinya. Bukan hari Jumat saja, ada ibu-ibu melakukan perwiritan malam Rabu, ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu, Kamis, Sabtu ada. Jadi kalau kita tengok nanti di Kecamatan Tanjung Merawa ini, itu kelompok perwiritan ibu-ibu tidak hanya hari Jumat saja. Kalau bapak-bapak saya lihat cuma malam Jumat memang, tidak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu mulai Senin perwiritannya ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada, Sabtu pun ada, mungkin Minggu yang tak ada. Minggu belum pernah tahu, tapi Senin sampai Sabtu ada. Ini kan persoalan manajemen. Kapan kita perwiritan? Mungkin pada saat itu malam yang paling sakral, Roisul Ayyam, kepala dari hari itu adalah Jumat. Kepala dari hari, penghulu para hari adalah Jumat. Nah, kita buat karena di situ, karena tak mungkin setiap hari kita berkumpul, ada pekerjaan, ada yang harus dilakukan, ada komunikasi dengan keluarga yang lain, ada hal yang harus dibereskan dan lain sebagainya. Maka setidaknya seminggu sekali kita berjumpa. Malam apa? Karena hari Jumat itu adalah Roisul Ayyam, penghulu para hari, maka kita buatlah malam Jumat. Itu malam yang kita anggap sebagai sakral, malam yang kata orang tu banyak hantu keluar, kata orang tu. Jadi kata orang tu kan. Jadi ini soal manajemen. Kapan, berapa tahun SD kita buat,
thalabul ilmi ini juga adalah menuntut ilmu itu termasuk ibadah. Kapan? Oh, ba'da subuh, kan menuntut ilmu. Kapan? Malam Kamis, oh, menuntut ilmu. Kapan? Ba'da subuh Ahad, misalnya kapan? Ini kan persoalan manajemen. Kapan khuruj jemaah tabligh fisabilillah? 40 hari, ada 4 bulan, ada 1 tahun misalnya, ada misalnya seumur hidup dari masjid ke masjid yang lain. Ini soal manajemen. Soal manajemen ya diserahkan kepada siapapun, terserah. Kenapa? Karena persoalan manajemen tidak diatur. Manajemen itu termasuk hak kita untuk mengaturnya, tidak diatur secara spesifik oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk SD 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 mungkin 2 tahun. Ini kan manajemen. Ketika kita melakukan thalabul ilmi, menuntut ilmu, itu termasuk bagian daripada ibadah. Manajemennya diserahkan kepada kita. Nah, ini ciri khas ibadah yang bid'ah itu. Pertama, kalau itu ibadah mahdhah yang memiliki syarat dan rukun, dia menyalahi syarat dan rukun. Kedua, kalau ibadah itu secara umum dilakukan melalui manajemen yang kita tetapkan, maka harus ada dalilnya secara umum, walaupun tidak spesifik. Jadi tetap ada dalil, tetap. Kenapa? Karena memang tadi di dalam kitab ini dijelaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yakni kitab dan sunnah. Memahami kitab, memahami sunnah tidak hanya sekedar tahu artinya saja, tetapi mengerti tentang ilmu Al-Quran, asbabun nuzul, termasuk di dalam penjelasan as-sunnah atau al-hadis, mengerti tentang asbabul wurud. Keduanya ini dipahami dalam ilmu usul fikih, supaya bisa antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu hadis dengan yang hadis yang lain, kalau ada semacam pertentangan, bagaimana mengkompromikan antara dua dalil, atau bagaimana mengkompromikan dua hadis, atau misalnya mantuknya, tertulisnya itu ada, mafhumnya bagaimana, ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah, atau misalnya ada ayat yang mafhumnya itu tidak kita pahami, tapi ada maklul, ilat yang tersembunyi. Makanya kan dalam bahasa kita ada ayat atau hadis yang tersurat. Tersurat maksudnya apa nih? Tertulis maksudnya. Ada ayat yang tersirat. Apa maksud ayat atau hadis yang tersirat nih? Pemahamannya. Tak ada tulisannya, tapi pemahamannya. Wala taqul lauma uffin, jangan kau katakan sama kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, jangan kau bentak keduanya, jangan kau berkata kasar kepada keduanya. Wa qul lauma qawlan karima, katakanlah perkataan yang lembut-lembut kepada keduanya. Tak ada ayat di situ yang mengatakan jangan kau pukul pakai broti kedua orang tuamu, tak ada. Itu diambil dari mana? Mafhum muwafaqah. Sedangkan mengatakan saja tidak boleh, membentaknya tidak boleh, konon pula lagi memukul dengan broti, itu namanya mafhum muwafaqah namanya. Nah, itu disitulah kita memahami Al-Quran itu. Kalau hanya mantuk saja, tertulis saja, banyak mafhum yang akan terbuang,
di dalam ayat Al-Quran atau hadis tersebut. Termasuk juga misalnya ada yang ketiga, yaitu yang bahasanya namanya tersuruh. Apa tersuruh nih? Tersuruh ini ada dasar hukum dari sebuah dalil yang membangkitkan hukum lain. Itu namanya maklul. Jadi ada mantuk, mafhum, maklul. Maklul itu ada ilat atau alasan dari hukum tersebut yang membangkitkan hukum yang lain. Contoh, ketika disebutkan tentang sholat Jumat, kan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergegas melaksanakan sholat Jumat dan dilarang untuk melakukan jual beli. Faida qudiyatis sholatu fantashiru. Itu setelah itu barulah disuruh untuk bertebaran di muka bumi ini. Apa artinya? Diperintahkan untuk sholat Jumat, dilarang untuk jual beli. Setelah Jumat baru boleh melakukan transaksi. Maksudnya apa di sini? Apakah yang dilarang dalam ayat itu jual beli saja? Ternyata jual beli itu adalah salah satu larangan di mana diperintahkannya kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Maksudnya apa? Sholat Jumatlah kalian, aktivitas apapun yang bisa melalaikan sholat Jumat termasuk jual beli, hukumnya adalah haram. Jadi hukumnya haram ketika azan berkumandang, orang masih beraktivitas walaupun tidak dengan jual beli, mencangkul, apalagi ngojek, atau apalagi misalnya duduk-duduk nyantai, itu semua dimaksudkan untuk dilarang sebagaimana orang sibuk dalam berjual beli. Nah, itu namanya nanti ayatnya maklul. Nggak ada di situ yang dilarang cuma jual beli, tapi maksudnya semua yang melalaikan sholat Jumat itu adalah haram hukumnya. Nah, itu namanya nanti maklul namanya. Habis itu barulah disuruh untuk bertebaran di muka bumi. Jadi adanya larangan, kemudian adanya perintah, adanya larangan, kemudian disuruh lagi, ini sudah menjadi satu bagian dari penjelasan hukum bahwa jangan kau lalaikan sholat Jumat, apapun kesibukanmu setelah sholat Jumat barulah kau melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Bahkan kemarin ada cerita di tempat kami kemarin melakukan KKN itu, ada satu kampungnya itu menurut cerita masyarakat di kampungnya Ustadz Abu Somad. Jadi di daerah desa Silau Lama, kecamatan Silau Laut. Jadi kecamatan Silau Laut pemekaran dari kecamatan Air Joman dulu. Itu nggak berani masyarakat itu bekerja sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat itu nggak ada yang berani bekerja. Ya udah nyantai segala macam. Kenapa? Mungkin karomatul auliyanya Tuan Syekh Abdurrahman Silau yang dulu membuka kampung itu, mereka bilang, dan sudah berkali-kali terjadi sebelum sholat Jumat kalau mereka kerja ada saja kesialannya. Kalau pakai beko, bekonya itu walaupun baru bisa rusak. Kalaupun dia berjualan tak laku-laku, atau kalau laku dia nanti rugi, macam lah di situ. Itu sudah menjadi tabiah di kampung itu dari dulu, katanya begitu. Sebelum Jumat tak ada yang berani melakukan transaksi jual beli dan sebagainya. Tapi setelah Jumat mereka berjualan, mereka bekerja setelah sholat Jumat. Nah, saya lihat ternyata di dalam kitab Imam Ibnu Katsir memang ada larangan untuk
melakukan transaksi sebelum Jumat, cuma larang itu tidak sampai haram. Yang paling dilarang adalah saat azan berkumandang kemudian dia masih melakukan transaksi jual beli. Nah, itu yang paling dilarang. Tapi kalau sebelumnya ada debatable, ada khilafiyah, tetapi tidak sampai haram. Saya lihat ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh gitu. Tapi setelah sholat Jumat, saya lihat di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, orang yang melakukan transaksi jual beli akan diberikan pahala oleh Allah lebih dari sebelumnya, akan diberikan rezeki oleh Allah lebih dari sebelumnya. Itu saya lihat. Karena ada kalimat faida qudiyatis sholati fantashiru fil, itu setelah selesai melaksanakan sholat Jumat bertebaranlah kalian. Ada perintah di sana. Itu makanya di situ tabiatnya, kalau bahasa kita adatnya, orang tak mau bekerja, orang tak mau bertransaksi jual beli sebelum Jumat, sudah nyantai. Setelah sholat Jumat lah baru kemudian melakukan transaksi itu. Nah, itu terserah saja. Nah, disitulah yang kita fahami dari Al-Quran, dari Al-Hadis, kemudian kita ramu, kita fahami dalam ilmu yang disebut dengan ilmu usul fikih. Apakah ini bid'ah membuat hal yang baru atau tidak? Apakah wirid itu bid'ah membuat hal yang baru atau tidak? Apakah malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam 40 haul itu bid'ah atau membuat hal yang baru? Menurut pendapat saya ini manajemen saja. Tapi kalau begini salah juga. Contoh, kita buat berapa hari? 40 hari. Oh gitu, 40 hari. Kenapa kok tak dibuat? Kalau tak dibuat kita nanti kena sial. Nah, itu salah. Kalau tak dibuat nanti kena sial. Nah, itu salah. Ini manajemen saja untuk bisa mendoakan si mayit. Kenapa mesti 40 hari? Karena tabiatnya di desa ini begitu. Manajemennya dari dulu begitu. Sama dengan SD. Kenapa kok kita ikut-ikutan 6 tahun? Buat SD sendiri kenapa? Macam diniyah. Kalau diniyah kan cuma sampai kelas 4 aja dulu. 1, 2, 3, 4. Nggak sampai 6 tahun. Nah, kenapa rupanya? Ya buat. Nah, cuman nanti tidak menjadi tabiah dari para penuntut ilmu. Akhirnya semua sekolah, kalau buat sekolah pasti 6 tahun. Kalau dulu diniyah cuma 4 tahun saja. Sanawiyah kalau buat sekolah akhirnya menjadi berapa? 3 tahun. Aliyah gitu juga. Misalnya teman-teman jemaah tabligh yang biasanya 3 hari, 40 hari, 4 bulan, rupanya ada yang merubah. Tak usahlah 40 hari, 40 hari, misalnya itu 15 hari aja. Nah, ini kan dia menyalahi tabiah dari jamiah atau tabiah jam'ah, menyalahi kebiasaan masyarakat. Itu juga tidak baik. Kenapa udah kita buat manajemennya begini kok? Misalnya sekolah aja punya manajemen yang kalau dibuat yang baru dia marah. Saya marah. Pelajarannya kurikulumnya ini, rupanya ada yang membuat-buat yang lain. Jangan kau buat kayak gitu. Nih dibuat misalnya. Nah, itu namanya tidak baik juga, menyalahi namanya tabiah jam'ah. Jadi tabiah secara umum. Nah, itu biasanya di kampung ini kapan? Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Mau dibuat malam ke-7 terserah. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan yang lain. Nanti malam ini pecah perut, nanti memperingati pecah gigi, nanti memperingati pecah mulut, pecah mata. Nah, jangan dihubung-hubungkan dengan itu. Tak usah. Nah, itu yang saya bilang salah. Kalau ini adalah tabiah jam'ah, ya sudah. Manajemennya untuk apa? Untuk mendoakan saja. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari mau dibuat, ada yang buat, ada yang tidak. Ada yang buat malah 25 hari. Di Jawa ada yang buat 25 hari, ada 40 hari, 1 tahun. Ini manajemen, bukan memperingati apa-apa, tapi sudah tabiah jam'ah. Bahkan asarnya ada dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, asarnya yang mengatakan begini, begini, begini. Nah, kita berpedoman pada asar itu, pada asar yang dikeluarkan oleh
Imam Nawawi Al-Bantani ketika menjelaskan tentang asal Umar 1, 2, 3, 7 dan seterusnya. Itu jadi bukan memperingati tapi memahami asar yang dikeluarkan oleh Umar, atau ini disebut juga tabi'ah jamaah. Sesuatu yang menyalahi tabi'ah jamaah itu juga tidak bagus. Banyak orang nanti berpecah belah gara-gara menyalahi tabi'ah jamaah. Bahkan kalau kita buat SD, berapa Pak SD-nya di sini? Berapa tahun? Saya buat SD sini 7 tahun, 8 tahun. Tak akan mau orang. Ini SD apa namanya? Biasa SD 6 tahun, kok 7 tahun, 8 tahun. Aneh-aneh aja ini. Nah, itu yang saya sebut sebagai manajemen tadi itu. Jadi membuat hal-hal yang baru, lihat dulu. Apakah membuat hal yang baru itu adalah manajemennya, aturan dalam mengelola ibadah itu, atau hakikatul ibadahnya? Kalau hakikatul ibadahnya itu bid'ah. Contoh, sholat berjemaah, ada wanitanya di depan, udah jarang-jarang ada wanitanya, ada orang kafir ikut. Oh, ini betul bid'ah ini. Kenapa? Mana dalilnya? Di zaman Nabi SAW secara umum dalil perempuan satu saf dengan laki-laki ada tidak? Tak ada. Mana dia? Dalilnya mana? Perintah Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku melakukan sholat, kata Nabi. Nabi suruh kita untuk melihat bagaimana melakukan sholat beliau pada saat sholat berjamaah. Tunjukkan satu dalil saja bahwa sholat berjemaah saf laki-laki bisa dicampur dengan perempuan walaupun itu istrinya. Ada tidak? Tak ada. Bisa dicampur dengan orang kafir yang dia melakukan ritual ibadahnya sendiri. Ada tidak? Ada. Itu bid'ah namanya. Membuat hal-hal yang baru dalam hakikatul ibadah. Maka pahami betul, apakah ini hakikatul ibadah atau hanya pengaturan, atau hanya manajemen saja. Kalau manajemen terserah, tapi kalau hakikatul ibadah tidak bisa dirubah sama sekali. Karena apa? Hakikatul ibadah itu ada dalilnya secara spesifik dan ada dalilnya secara umum. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada bab larangan untuk melakukan bid'ah dan membuat hal-hal yang baru. Kalau ada yang mau dipertanyakan, falyatafaddal masykurah. Kira-kira ada? Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan kesimpulan pertama bahwa bid'ah itu dilarang. Membuat hal-hal yang baru itu dilarang. Bid'ah dan yang membuat hal-hal yang baru itu dilarang. Kenapa? Karena memang menyalahi ketentuan syariat. Tidak ada dalilnya baik secara spesifik, khusus maupun umum dari syariat. Tidak ada. Itu jadi hakikatul ibadah wajib ada dalil, wajib. Dalilnya spesifik, khusus atau dalilnya secara umum. Kemudian yang kedua, kalau itu berkaitan dengan manajemen misalnya, itu diserahkan kepada kita, karena persoalan manajemen itu adalah persoalan manusianya. Kapan bermusyawarah, ketentuannya bagaimana, itu persoalan manajemen. Nah, terakhir yang ketiga, ada perbuatan maksiat tapi tidak disebut bid'ah. Perbuatan maksiat itu tidak disebut bid'ah tapi maksiat. Apa itu? Ya, berzina itu maksiat, mencuri itu maksiat, apalagi pokoknya hal-hal yang berbau maksiat itu tidak disebut bid'ah. Jadi bid'ah itu maksiat juga, dosa, tapi bentuknya berbeda dengan maksiat yang lain. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Islam telah mengatur seluruh problematika kehidupan manusia, mulai dari persoalan akidah sampai pada daulah, mulai dari persoalan akidah, dasar pemahaman agama, sampai pada tatanan negara. Ada semua dalam Islam.
Apa yang tidak ada? Tak ada. Jadi bagi yang menyalahi ketentuan syariah yang terdapat dalam agama Islam, itu dua saja gendangnya. Pertama, dia akan menjadi kafir karena menyalahi ketentuan syariah. Yang kedua, dia akan menjadi fasik karena apa? Menyalahi ketentuan Allah. Karena itu harus kita bedakan mana hakikatul ibadah yang melewati dalil secara khusus atau secara umum, dan mana manajemen. Kalau itu berkaitan dengan hakikatul ibadah, hakikatul syariah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih, kembalikan dalam persoalan apa saja, mulai dari akidah, mulai sampai pada syariah, atau pada hal-hal yang berkaitan dengan daulah dan lain sebagainya, ekonomi, keuangan, semuanya kembalikan. Kalau tidak, maka bisa disebut bid'ah atau bisa disebut melakukan tindakan maksiat. Tinggal kita lihat saja bentuknya, apakah ini hakikatul ibadah atau bisa didalilkan secara umum. Kalau menyalahi hakikatul ibadah, bid'ah. Tapi kalau menyalahi dalil secara umum, maka dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Orang yang melakukannya bisa jatuh dalam kekafiran atau dalam kefasikan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya mujibat du'a'is sa'idin. Wassallallahu sallam alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.